Nah itu biasanya terasa 3 hari udah sembuh, dan obatnya ditaruh gitu. Karena Resistansi antimikroba antimicrobial resistance (AMR) adalah ancaman serius bagi kesehatan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan 700.000 kematian di seluruh dunia terjadi pada tahun 2017 akibat AMR. Apabila tidak dikendalikan secara optimal, kondisi ini adalah sebuah pandemi senyap yang mengancam hingga 10 juta kematian setiap tahun pada tahun 2050. Cukup atau perlu tepuk tangan di akhir? Itu lagi, oke, selanjutnya. Dan melihat apa sih bedanya dengan 2022 kemarin, dan nanti pada sesi berikutnya akan dilanjutkan tentang rencana ke depannya, baik itu oleh Prof. Widaya. Tempuran melawan AMR itu gaungnya bukan hanya kepedulian kami di Pfizer saja, tapi kepedulian semua pihak. Loh, yang di desa saja bisa kok. Sudah dilakukan terkait dengan desa bijak antibiotika di desa Bungkal ini nantinya akan mampu direplikasi ke tempat yang lain seperti itu. Jadi hasil temuan-temuan yang didapatkan di lapangan terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah satu, tenaga kesehatan, kemudian yang kedua itu di komunitas, yang ketiga adalah peternak. Nah, yang pertama terkait dengan tenaga kesehatan, yang pertama yang paling menjadi concern kita adalah terkait dengan bagaimana memberikan antibiotik, indikasi pemberian antibiotik kepada masyarakat itu sesungguhnya belum tercapai dengan baik gitu, dan juga bagaimana kemampuan mengedukasi masyarakat terkait dengan menggunakan antibiotik yang bijak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan indikator pada masyarakat. Nah, ini persepsi masyarakat terkait menggunakan antibiotik memang masih perlu terus diberikan edukasi, sehingga dalam hal ini edukasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga pemahaman terkait dengan penggunaan antimikroba khususnya antibiotik bisa diberikan atau diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian ketiga yang menarik adalah peternak. Di sini dari peternak yang sudah diberikan edukasi, ternyata dari edukasi yang diberikan sudah cukup baik ya, edukasinya diterima dengan baik. Itu terbukti dengan outputnya adalah peternak khususnya babi ya di sini di desa Bangkal ini sudah tidak lagi menggunakan antibiotik, mencampurkan antibiotik di pakan ternak mereka. Nah, itu adalah 3 hal yang kita nanti bisa replikasikan di tempat lain, di desa lain, sehingga apa yang menjadi wacana desa bijak antibiotik bisa kemudian akan menggema di desa-desa lain, di provinsi lain, dan tentunya di Indonesia, yang sebagai bentuk community engagement dalam pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia. Dok, mungkin sedikit di masyarakat itu, terutama di desa itu, ya, masih bisanya seorang bidan itu menggunakan meresepkan ya antibiotik itu seperti apa pandangannya? Ya. Jadi sebetulnya kalau bidan kan itu adalah perpanjangan tangan dari dokter spesialis kandungan gitu. Kalau menurut undang-undang atau aturan yang berlaku di Indonesia, itu adalah seorang bidan bisa memberikan antibiotik itu atas dari supervisi dari dokter spesialis kandungan yang ada di wilayah tersebut. Tidak boleh pribadi ya? Dalam supervisi, artinya tetap dalam pengawasan seperti itu. Tapi kalau perawat itu undang-undangnya mengatakan tidak boleh. Ada nggak kendala-kendala dok sosialisasi di masyarakat terkait antibiotik? Terkendala tapi? Ada kendala nggak sosialisasinya? Sosialisasi. Iya. Jadi itu yang sebetulnya banyak kendala sebetulnya, karena masyarakat awam itu penerimaannya bagaimana mereka memahami apa itu antibiotik, karena itu menganggap seperti obat biasa, seperti makanan biasa yang mereka bisa konsumsi kapan saja, kemudian bisa menghentikan kapan saja apabila gejalanya sudah membaik. Nah, itu sebetulnya perlu menggunakan pendekatan khusus kepada masyarakat dari tatanan pendidikan yang bawah sampai atas gitu. Nah, umumnya yang menjadi target kita kan adalah ibu rumah tangga di sini. Nah, ibu rumah tangga itu makanya akan lebih baik, akan lebih dekat jika sosialisasi itu diberikan
atau pemahaman itu lebih mengena kalau anaknya sendiri yang memberikan pemahaman itu. Nah, makanya dalam program Sajaka ini anak-anak SD menjadi target, itu diberikan edukasi sehingga nantinya dapat nantinya anak-anaknya mereka yang mendapat pemahaman itu bisa menyampaikan informasi kepada orang tua mereka di rumah. Gitu. Mungkin terakhir dok, dorongan tadi dari organisasi apoteker itu untuk mengangkat menjadi regulasi undang-undang itu seperti apa? Pandangan dokter seperti apa? Nah betul, itu memang kelemahan saat ini yang saya pribadi melihat bahwa regulasi penggunaan antibiotik itu belum jelas ya di Indonesia. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur bahwa masih gray area menurut saya, abu-abu. Tidak seperti obat-obat narkotika dan psikotropika, itu memang jelas tidak boleh. Karena antibiotika itu masuk dalam logo biru, obat keras gitu kan. Nah ini sangat kalau didukung oleh regulasi yang jelas itu justru itu pastinya akan sangat mendukung atau mengontrol penggunaan antibiotik di masyarakat seperti di negara-negara maju misalkan. Jadi di situ jelas sekali karena undang-undang mereka mengatur membeli antibiotik wajib dengan resep. Kalau enggak itu bisa kena penalti itu bagi penyedia penyedia antibiotik itu sendiri baik itu apotek maupun fasilitas lainnya. Terima kasih. Dan institusinya Dijelaskan sedikit kepada kita. Ya, jadi persoalan resistensi antimikroba itu biasa disebut sebagai pandemi senyap karena ancamannya itu di bawah arus, menggulung dengan cepat dan bisa menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Jadi berbeda dengan COVID-19 yang mendapat perhatian luas, tetapi sebenarnya AMR ini persoalan yang sudah lama kita hadapi. Hanya dia makin hari menggulung dan makin hari makin kompleks lintas sektor sehingga diperlukan penanganan yang sama menyeluruhnya terhadap pandemi yang lain. Begitu. Yang perlu dicatat sebetulnya adalah bagaimana antibiotik itu tepat, dalam pengertian tepat, guna mengurangi beban yang sistem kesehatan kita hadapi dari sisi treatment outcomes. Jadi kalau dimasukkan treatment outcomes itu maksudnya berapa lama seorang pasien itu harus dirawat di rumah sakit ya, baik itu di ICU ataupun di perawatan jalan misalnya. Jadi efektivitas dari sisi itu juga perlu menjadi pertimbangan, karena kalau pasien itu bolak-balik ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh itu juga tentu menjadi concern tersendiri. Tapi sekali lagi Sajaka bukan berbicara tentang itu ya. Sajaka berbicara sebuah gerakan bottom up dari bawah. Kita harus bijak, rasional dalam pemanfaatkan antibiotik. Dan untuk masyarakat kami selalu menghimbau selain tidak menggunakan antibiotik yang didasari oleh resep dan petunjuk dokter, mohon harus habis satu siklus. Lalu belilah di sumber-sumber yang resmi ya. Jadi mengkonsumsi antibiotik, beli antibiotik itu di apotek-apotek yang berizin. Kemudian di rumah sakit juga demikian ya. Tidak mendapatkan antibiotik dengan sembarangan. Itu pesan yang kami ingin selalu ingatkan kepada masyarakat. Mungkin terakhir Bang, untuk mendapatkan antibiotik di masyarakat itu kan sangat mudah sekali ya kalau di masyarakat. Itu ada regulasi yang tadi ini sama organisasi apoteker itu. Menurut pendapat Abang seperti apa Bang? Diregulasikan ke dalam undang-undang? Ya itu suatu langkah progresif ya. Jadi kami mengharapkan bahwa kami mendukung ya, Pfizer mendukung pengetahuan penegakan, jadi pengetatan regulasi, penegakan diagnosis yang konsisten dilaksanakan di kerangka regulasi kesehatan kita. Karena seperti yang kita kemukakan tadi, kita dengar dari Prof. Agus, masih ada celah-celah yang harus ditutup ya, sehingga penggunaan antibiotik menjadi lebih rasional, lebih bertanggung jawab, dan khusus untuk antibiotik inovatif juga tersedia dengan baik di berbagai fasilitas kesehatan sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Iya, sedikit Pak. Ya.
itu kan ada manfaatnya, kan juga ada efeknya, gimana Pak? Efek sampingnya antibiotik itu? Kalau Semua obat ya, Hmm? termasuk anti infeksi itu memerlukan komunikasi yang baik antara pasien dengan tenaga kesehatannya. Jadi masyarakat kita kan kita dorong ya, kalau kami mendorong masyarakat untuk membaca indikasi kontraindikasi yang tersedia di obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat. Tugas stakeholder yang lain termasuk pemerintah, Badan POM juga mengingatkan hal ini. Ya, kami tentu mendukung upaya mereka untuk bisa masyarakat memahami apa yang menjadi indikasi dan kontraindikasi di suatu obat. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah melatih, mengedukasi masyarakat kita untuk berani bertanya kepada dokternya. Ini masalah yang masih kita hadapi ya di kita di lingkungan kita. Berani bertanya dengan persiapan yang baik sehingga ketika ketemu dengan nakesnya dialognya jadi baik. Mendapatkan jawaban terhadap indikasi ataupun kontraindikasi dari obat yang dikonsumsi mereka. Oke, baik, terima kasih. Oke, terkait penyuluhan antibiotika ya. Jadi Biasanya apa? penyuluhan ini, program ini sudah dilakukan dari tahun lalu sebenarnya sama teman-teman OHCC Udayana. Jadi dari semenjak itu masyarakat kita itu baru mengerti pentingnya bijak dalam mengkonsumsi antibiotik gitu. Karena sebelumnya masyarakat itu nggak tahu bahwa antibiotik kalau misalnya salah dipakai itu bisa juga menyebabkan kematian, mereka nggak tahu gitu. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan dari tahun lalu ini akhirnya membuka wawasan, termasuk saya yang nggak pernah tahu sebelumnya gitu, akhirnya jadi tahu gitu. Jadi di tahun pertama mungkin karena masih baru kemarin Niko jadi bingung nih apa sebenarnya. Tapi kemudian di tahun kedua ini kegiatan tahun kedua ini kemudian menjadi banyak muncul nih pertanyaan-pertanyaan, artinya baru ngeh masyarakat Niko dan baru dia menanyakan tentang program ini lebih detail, kesehatan lebih detail gitu. Karena di tahun ini juga kita melakukannya di Banjar soalnya. Jadi langsung ke Banjar-Banjar, kalau sebelumnya lokasinya di kantor desa, beberapa kali kegiatan. Nah, tahun ini kita rubah metodenya supaya lebih partisipatif. Kita langsung ke Banjar-Banjar minta teman-teman dari OHCC banyak bawa timnya ke sana gitu. Kurang lebih begitu sih, Pak. Ya.